Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebojero Otomotif, channel yang membahas khusus putar Pajero Sport yang saya miliki saat ini, mulai dari treatment, perawatan, serta juga trouble yang dialami. Nah, kali ini untuk pertama kalinya ya, channel Kebojero Otomotif ketemu atau punya narasumber yang langsung akan kita wawancarai. Sama-sama pemilik Pajero Sport baru 2 bulan, jadi sama-sama pemilik Pajero Sport dan juga sama-sama pengguna mobil LMPP sebelumnya. Kalau teman saya ini, dia memiliki mobil Calya ya. Saya sebelumnya pemilik mobil Mobilio RS. Nah, jadi sebenarnya basicnya sama aja dan sekarang ganti ke mobil SUV leather frame. Nah, gimana apa kabar nih, Der? Baik ya. Oke. Nah, hari ini Derry ya, namanya Derry, teman saya, dia mau kasih pengalaman lah. Saya juga mau sharing juga berdua Derry, bagaimana cara atau apa saja yang harus dipersiapkan saat memutuskan untuk membeli mobil leather frame yang umurnya udah terbilang nggak muda lagi ya, udah di atas 10 tahun, ya, di atas 10 tahun. Nah, untuk menjawab semua itu ya, saya punya pertanyaan ke Derry. Jadi ada beberapa pertanyaan. Langsung aja mungkin, boleh. Ya, langsung aja. Okay. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa jual Calya dan pilih Pajero Sport? Kenapa jual Calya dan milih Pajero itu karena pertama itu kebutuhan. Karena mengingat mobil Calya itu lebih kecil, aku butuh mobil yang lebih besar buat bawa barang. Oh iya. Terkait pekerjaan. Oke, jadi memutuskan untuk mobil yang agak lebih besar. Oke, mobil lebih besar, terus juga ground clearance lebih tinggi, jadi bisa menjangkau area-area yang sulit ya. Benar, apalagi kita kadang ngejep itu masuk ke daerah-daerah. Oke, ya benar-benar teman-teman. Itu jadi kebutuhan yang pertama. Yang kedua, Der, bagaimana rasanya setelah menggunakan Pajero Sport Exit-nya? Untuk rasanya sih lebih enak, lebih nyaman, lebih berkendara tuh jadi lebih apa ya? Lebih lebih enak di jalan tuh. Recommending ya. Karena posisi nyetir juga otomatis lebih enak karena terlihat benar jalan. Karena dia lebih tinggi ya. Oke, benar-benar. Lanjut yang ketiga, apa tidak takut merawat mobil yang sudah lumayan berumur nih? Kalau untuk takut atau tidak, pastinya tidak ya, karena apa ya? Karena kita tuh sebelum beli tuh kita tuh bisa cek dulu ya, apa-apa aja yang mesti kita ganti, apa-apa yang mesti kita perbaiki. Lebih ke yang mana sih yang mesti diganti duluan? Iya, yang diganti duluan karena terkait pemakaian yang sudah lama, otomatis ada hal-hal yang perlu dan mesti diganti. Nah, itu aja sih. Yang penting kita tahu ketersediaan spare partnya itu ada, itu yang lebih penting. Dan juga harganya juga kita tahu ya, Der. Nah, oke, benar. Apalagi mobil Jepang, sebenarnya mobil ini udah gak usah diraguin lagi, spare partnya itu banyak. Mesin 4D56 ini udah familiar, dipakai L200, Strada Triton sama L300, jadi untuk part banyak lah ya. Oke. Khususnya ini ya, kecuali kalau kalian beli mobil Eropa mungkin agak lebih detail lagi ya. Nah ya gitu. Oke, benar. Terus yang keempat, Der, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli untuk memperbaiki beres-beres part-part yang sudah dari perbaiki dari mobil ini? Di mobil ini aku mungkin habis baru 5 jutaan. Iya, karena itu untuk ganti-ganti yang memang harus diganti. Ya, kayak oli, kayak karet-karet, kayak apa filter-filter, itu semua harus diganti tuh. Kalau saat kita pertama kali beli itu semua harus diganti. Karena kita nggak tahu kan berapa lama pemakaian yang sebelumnya kan. Nah, untuk part-part yang memang sudah aus pemakaian, nah itu juga harus diganti. Iya. Itu kurang lebih biayanya 5 juta. Iya, itu baru sedikit aku ganti. Ya. Dan masih ada lagi ya? Mungkin PR-nya masih ada juga untuk diganti. Coba sebutkan, Der, 3 buah PR yang diprioritaskan nantinya yang belum diganti saat ini. Yang pertama? Mungkin nanti aku harus ganti timing bell ya. Timing bell itu karena pemakaian tadi ya, karena juga kan apa sih namanya, pemakaiannya udah jauh nih, udah 200.000 kilometer. Iya. Makanya itu harus mesti diganti. Terus yang kedua itu mungkin ban ya. Ban juga itu udah harus diganti juga. Terus ketiga itu mungkin di
di kaki-kaki ya kali ya kita cek ya. Iya, tapi itu Ada mungkin masih masalah agak ya lama. kaki-kakinya? Enggak sih sebenarnya, tapi mungkin pemakaian aja. Pakaian aja. Udah harus diganti. Oke teman-teman, jadi memang bener ya. Saya juga beberapa kali cek mobil Pajero Sport ya, rata-rata emang itu bannya emang udah mulai haus. Emang rata-rata udah bannya udah mulai haus, tapi masih bisa dipakai ya, kurang lebih kalau yang saya ya perkiraan mungkin 6 bulanan lah bisa dipakai ya. Tapi part-part yang biasanya itu harus diganti ya, pertama kali oli lah pasti. Filter oli, filter solar, terus juga ya segala fluida itu harus diganti sebenarnya emang. Terus juga biasanya kalau kaki-kakinya masih bagus ya, sebenarnya biasanya itu udah ada yang goyang ya kalau dipegang ya, seperti ya udah mulai oblak, tapi nggak terlalu berasa di mobil. Rata-rata saya cek memang kaki-kakinya itu kayak long T-rod ya, link stabilizer dan ball jointnya emang udah mulai goyang, tapi dipakai juga belum kerasa teman-teman. Nah itu biasanya harus diganti ya. Yang penting mesin sama rangka dan lain-lainnya bagus, itu yang paling penting dulu, sama nggak ada rembes-rembes ya. Nah gitu. Terus nomor 5, menyesal atau makin seneng nih? Otomatis makin seneng dong. Makin seneng, iya, karena kan mobilnya lebih besar. Oke. Mobil impian lah ya termasuk ya. Saya juga termasuk mobil impian lah, pengen mobil yang gede, tinggi, karena harganya dulu memang hampir menyentuh di separuh miliar ya. Bilangnya mana? Setengah M. Nah, gitu. Bilang setengah M, tapi sekarang harganya udah 200-an lah kurang lebih ya. Udah terjangkau. Apalagi kita udah ada spare mobil sebelumnya, jadi kita nambah nggak terlalu banyak lagi. Terus plus dan minus nih Pajero dibanding mobil sebelumnya. Contohnya di sini kali ya. Paling minusnya apa ya? Feeling berkendara. Karena ini lebih besar ya. Lebih besar. Untuk parkir. Benar. Karena apa ya? Dari mobil kecil ke mobil besar itu otomatis jarak feeling kita itu harus dipertajam lagi karena harus menyesuaikan. Karena apalagi parkir di samping got. Itu kan kita nggak kelihatan jauh ya, diselokan kan. Nah, itu sih yang paling terasa tuh. Selebihnya ada lagi nggak minusnya? Minusnya paling terasa banget nih. Oh, ternyata pakai Pajero ini gini sih. Kailia kemarin nggak gitu. Nah. Paling minusnya agak limbung sih kalau kita agak ngebut jalan ya. Wajar lah ya. Wajar, mobil tinggi ya. Iya. Terus itu aja sih paling. Oke, plusnya? Plusnya banyak sih. Apa Iya. aja coba? Karena satu mobilnya lebih besar, lebih gagah, enak makainya. Terus lebih tenaga lebih besar, lebih ngebut. Enak lah pakai yang ngebut. Terus lagi nyaman gitu. Ya. Lebih kedap juga ya. Walaupun sebenarnya mesin masuk, tapi untuk di suara noise di sekitar itu lebih kedap teman-teman. Iya, lebih kedap. Terus karena saya juga ngalamin nih, saya di Mobilio RS itu suaranya berisik, dan saya juga pernah pakai Kaliya ya, suaranya berisik, road noise-nya juga lumayan keras kedengaran karena mobilnya itu nggak sekedap ini ya. Ketika pakai mobil ini kita tutup jendela, itu power window-nya ketika udah rapet semua, itu langsung berasa kedap. Jadi suara mesinnya aja yang masuk karena memang di luarnya kedap. Gitu teman-teman. Jadi suara yang di dalam masuk, bukan suara yang di luar. Terus ini udah habis pertanyaan nih. Nah, saya minta kesimpulannya nih atau tips lah minimal untuk teman-teman nih yang mau cari Pajero Sport Exit, khususnya di tahun ini ya, tipe yang Exit di tahun 2009 sampai 2011, apa aja nih yang harus disiapkan serta apa saja yang perlu diperhatikan selama dari mencari mobil. Pertama itu kita kalau mau cari mobil tua itu yang pasti karena umur ya, umur yang udah lama itu kan kita harus benar-benar cek bener mobilnya. Itu mesti benar-benar ajak mekanik yang paham. Untuk kalau yang ngerti ya. Iya, kalau yang nggak ngerti itu harus benar-benar ajak mekanik, karena keputusan kita beli atau enggak bisa jadi rekomendasi dari mekanik itu. Karena kan mereka yang ngerti si dalam mesinnya kan. Karena mesin diesel itu teman-teman memang agak sedikit rumit kalau dia udah mulai bermasalah. Biayanya itu gede, dia harus turun mesin dan itu gede banget biayanya, bisa jadi membengkak ya. Nah, terus apa lagi nih, Der? Terus udah kita ajak mekanik, kita pastiin juga kalau untuk semua komponen yang memang harus diganti, yang nggak usah diganti. Nah itu kan bisa kelihatan juga dari rekomendasi mekanik juga. Oh iya benar. Dari itu paling lebih sabar sih nyarinya. Itu. Lebih sabar. Iya, karena aku aja ini dapat mobil yang keempat, baru bisa dapat mobil yang keempat. Iya, baru bagus gitu bilang. Nah, mengutip dari omongan Derry tadi, itu rekomendasi dari mekanik itu sangat penting ya. Saya juga gitu, kebetulan dari ajak mekanik, saya ajak inspektor ya.
Jadi ketika kita lihat mobil bekas ya, kita bisa cari di Google mungkin atau di YouTube ya, cari mobil bekas itu gimana, mobil diesel Pajero itu gimana. Mungkin kita tahu ya ini ternyata rusak, tapi kita nggak semuanya tahu bahwa ganti ini berapa sih. Kalau rusaknya yang ini berapa sih gantinya. Nah, itulah gunanya orang yang berpengalaman atau orang yang sudah paham ya, mekanik yang sudah paham, yang tahu, yang sering ganti alat itu bagaimana dari segi biaya dan cara menggantinya, sulit atau tidaknya. Nah, benar, itu salah satu rekomendasi. Nah, dari tadi cerita dia udah mobil keempat ya Der ini ya, untuk cari mobil ini. Pengalaman apa sih Der dari mobil ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4 ini? Kenapa nggak ambil 1, 2, 3 kemarin? Ada masalah apa yang dengan mobil yang sebelumnya? Aku pertama cek mobil pertama itu, yang pertama itu suaranya kasar banget. Kasar banget. Tapi karena aku belum tahu dan memang awalnya belum ada perbandingan mobil yang bagus. Ya, karena yang pertama. Ya. Mana juga kemarin pertama kali aku nggak bawa mekanik, jadi aku belum tahu. Ya. Aku pikir itu bagus. Ya. Aku pas datang kedua kali bawa mekanik, rupanya baru tahu kalau itu kasar suaranya. Kasar, terlalu nggak normal lah. Nggak kayak yang ini. Ya. Itu yang mobil kedua itu banyak rembesan. Ya, oli-oli sampai apa sih namanya, remnya itu bocor tuh. Minyak remnya itu. Iya, minyak remnya itu bocor. Terus yang ketiga itu apa ya? Sama sih, ngobos itu. Iya, iya, di ya, kompresinya itu baru mesin dihidupin aja udah asapnya udah keluar. Ya, benar, itu udah parah berarti. Udah parah. Mesin masih dingin, tapi udah ngobos. Oke, benar-benar. Nah, teman-teman. Iya, benar sekali teman-teman. Itu pengalaman dari ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Berapa kali cari mobil itu memang rata-rata mobil ini itu mesinnya itu rembes banyak. Yang rembes, terus juga mesinnya kasar, dan rata-rata udah banyak bongkar-bongkaran, kelihatan dari fisik mesinnya itu ya, baut-bautnya udah ganti-gantian, udah ada yang bautnya yang udah gompel-gompel, udah dibenerin. Nggak masalah sebenarnya kalau udah dibenerin, tapi dibenerin dengan yang baik, lebih baik lagi, silnya diganti, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika kita punya mesin yang udah diganti, yang udah dibenerin tapi malah suaranya lebih kasar, terus juga apalagi rembes. Nah, pengalaman saya ya, salah satu yang paling parah ya, yang pertama itu transmisi bocor, karter transmisi bocor, dan transmisinya itu dia ikat ke blok mesin, dari blok mesin ke blok transmisi itu pakai kabel tis. Nah, itu yang lebih parah. Terus yang kedua, mobil pertama malah airbagnya itu udah kebuka. Udah meledak. Iya, udah meledak. Dia nggak pecah, tapi udah agak menganga. Jadi dia ada bagian di untuk tempat airbag bagian penumpang ya. Kalau mobil Pajero itu ada bentuknya, ada garisnya ya. Itu udah kebuka, ditutupin dia pakai stiker ribbon. Nah gitu, stiker ribbon di bagian itu ditutupin. Saya angkat sedikit, ternyata udah kebuka. Nah, itu yang lebih parah. Jadi buat teman-teman ya, hati-hati kalau beli mobil yang seperti ini. Jadi harus sabar lah ya, Der. Nah, itu harus dicek karena usia. Nah, Der, bicara tentang sabar tadi ya. Jadi mobil ini benar-benar harus sabar, karena kita memang cari mobil itu terutama ya di angka 200-an, terutama untuk kami ya, kita di budget 200 jutaan kurang lebih itu ya, kita benar-benar harus teliti ya, jangan sampai kita beli mobil, gantiin mobil yang lama ke yang baru malah jadi beban ya, karena pengen tampilan tadi ya. Nah, itu teman-teman. Ada lagi nggak nih Der, tips lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi berburu nih mobil Pajero Sport Exit? Apalagi ya, paling kalau memang mau ganti mobil ini, ya bener-bener ajak mekanik aja dah, itu aja yang pasti. Iya, itu aja yang paling penting. Percayain aja ke mekanik. Iya, karena kita nggak tahu karena usia mobil itu gimana pemakaiannya. Kalau cuma denger riwayat dari pemakai sebelumnya sih, nggak bisa dipercaya. Iya, karena pasti mereka bagus-bagusin. Oke, bagus-bagusin. Iya. Dari ketika ganti oli, ganti apa hal-hal lain yang diganti, itu sedikit ini nggak, kok beda, kok mahal sekali, atau masih berasa wajar harganya? Yang pasti stok sih, pertama kali ganti oli. Ya? Lumayan tinggi ya? Iya, perbedaannya. Iya. Ini ya? Biasa ganti oli itu 4 liter. 4 liter? 4 liter sekitar 250-an. Ini 7 liter bisa sampai 500-an. 500-an itu oli mesin aja? Oli mesin doang. Oli mesin doang, oke. Jadi memang mobil gede, tenaganya lebih gede, ya otomatis biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga pasti lebih. Tapi masih masuk akal lah, karena ganti oli itu 5.000 lah paling kilometer, masih lama lah dipakai, apalagi buat kita yang jarang pakai mobil ya. Nah, teman-teman, jadi itu saja ya. Saya punya satu kuis ya, atau jawaban ya, pilihan yang Derry bisa jawab secara singkat.
Jadi ada 6 pertanyaan, Der. Ya. Langsung kita mulai ya, Der. Untuk sebelum menutup video ini. Pertanyaan pertama itu adalah Old Pajero atau Old Fortuner? Old Pajero. Lalu yang nomor 2, solar atau pertalite? Solar. Solar, oke. Terus yang ketiga, pilih mogok atau pecah ban? Mending pecah ban. Mending pecah ban, oke, good. Yang keempat, irit BBM atau milih nyaman? Yang pasti irit BBM dulu. BBM dulu, iya benar, kebutuhan ya teman-teman. Jadi yang nomor 5, bodi limbung atau kabin berisik? Bodi limbung sih. Bodi limbung, Iya. oke. Terus yang keenam, pilih mobil LCGC atau mobil antik? LCGC. LCGC. Karena benar, iya benar, karena benar-benar kita beli mobil itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau udah punya mobil sesuai kebutuhan, sisanya mau beli mobil hobi ya terserah. Kalau punya uangnya lebih lagi. Nah, teman-teman, jadi sesi hari ini selesai ya. Jadi terima kasih ya sudah menyimak video ini, dan mohon maaf kalau memang belum sempurna untuk kalian ya sesi tanya jawabnya. Kalian bisa tanya lagi di bagian bawah ya, nanti insya Allah bakal saya jawab kalau memang ada yang belum terpuaskan atau tercerahkan dari pertanyaan tadi ya. Jadi terus support channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.